Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bersama dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya, Pendeta Yesaya Siombing dari GPKH Wonosobo. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai di saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah kasih sayang-Mu. Bapa, kami akan belajar di firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus, mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di episode yang ke-44, yang saya berikan judul Rute Perjalanan Abraham, atau di waktu itu dia masih bernama Abram. Di waktu yang lalu Bapak Ibu kita sudah belajar bahwa Abraham menjadi salah satu saksi iman yang dicatatkan dalam Ibrani 11 dan juga ada surat-surat Paulus, bagaimana Paulus seringkali membahas tentang Abraham, iman Abraham dihubungkan juga dengan iman kita sebagai orang percaya yang mau untuk meneladani Abraham, percaya walau tidak melihat, percaya walaupun kondisi, situasi tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk meneladani apa yang Abraham telah lakukan, untuk meneladani iman Abraham, untuk meneladani apa yang menjadi pengalaman Abraham dalam kehidupannya, ya, dalam dia menantikan keturunan, dalam dia eh, ketika akan mempersembahkan Ishak anaknya, tetapi Tuhan ternyata sudah mempersiapkan korban lain. Dan kita melihat bagaimana Abraham juga ketika di awal dipanggil keluar dari tanah kelahirannya untuk menuju tanah perjanjian. Kalau kita lihat Bapak Ibu, itulah yang juga menjadi keunikan dari iman Abraham. Di Ibrani pasal 11 dicatatkan berbagai macam atau banyak orang yang menjadi saksi iman, beberapa orang. Dan kemudian kita melihat Abraham dibahas juga, di mana sejak dia dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, kemudian dia berproses ketika menanti Ishak, kelahiran Ishak anaknya, kemudian ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, kita melihat proses yang dialami Abraham, tantangan yang dialami Abraham itu tidak mudah. Kita melihat bagaimana iman Abraham ini unik, salah satunya adalah karena dia dihubungkan dengan juga iman orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman yang terus diuji, iman yang terus akan mengalami berbagai macam masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berkaca dari firman Tuhan, bagaimana di surat Galatia juga dikatakan setelah genap waktunya, kemudian datanglah Yesus Kristus dalam rupa seorang manusia, lahir di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah genap waktunya. Kita tidak pernah tahu kapan kegenapan waktu itu, ketika Yesus lahir, kenapa bisa di zaman itu, dan lain sebagainya. Apa alasannya, dan lain sebagainya. Seperti juga dengan Abraham, ketika dia diminta untuk menantikan kelahiran Ishak, anaknya, anak kandungnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Sarai istrinya, kita melihat semua ada waktu Tuhan. Kita melihat juga bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk mengerti waktu Tuhan. Tidak memaksakan kehendak kita pribadi, tidak memaksakan apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir sesuai dengan rancangan kita, tapi kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita untuk mengerti maksud rencana Tuhan, waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Sebabnya kita sebagai orang percaya, seringkali Rasul Paulus katakan, mari teladani iman Abraham. Bahkan mereka yang percaya kepada Kristus, mereka juga berhak menerima janji Allah, menerima berkat-berkat Abraham itu. Kita melihat di Kejadian pasal 12, Abraham melangkah dengan iman. Kalau kita membaca kembali teks bacaan kita di Kejadian pasal yang ke-12, mulai dari ayat 1, Kejadian pasal 12 mulai ayat 1, akan saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, lalu berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Abraham melangkah dengan iman, bahwa dia harus meninggalkan sanak saudaranya, pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah ayahnya, ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Berbeda, Bapak Ibu, mungkin di zaman sekarang kita ada Google Map, kita ada kendaraan, mungkin bisa andong, bisa angkot, bisa bis, bisa kereta, pesawat, dan lain sebagainya untuk pergi. Namun di masa itu belum ada. Orang bepergian dengan menggunakan unta misalnya atau keledai dan berbagai mungkin sarana yang lain yang sangat terbatas. Dan kita melihat apa yang Tuhan katakan di sini. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi Abraham belum tahu seperti apa negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu, seperti apa bentuknya, seperti apa kesuburannya, dan lain sebagainya. Maka kita melihat Bapak Ibu yang kedua, dia pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah ayahnya. Kalau kita baca di waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 11 ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Kita melihat bagaimana sejak Terah mengajak anak-anaknya, mengajak Abraham, kemudian kita melihat sejak Terah mengajak Abraham dan keluarganya, mereka sudah menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sampai di Haran, mereka menetap di sana. Entah alasannya apa, bisa jadi karena sudah nyaman di tempat itu, bisa jadi karena kondisi kesehatan Terah mungkin, atau alasan-alasan lain, sehingga mereka tidak melanjutkan perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Bahkan dikatakan Terah meninggal, mati di Haran. Kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana keluarga Terah, ya, keluarga Abraham juga adalah keluarga yang berkecukupan, keluarga yang tidak kekurangan, dan mereka sudah di Haran, mereka sudah menetap di sana. Belum lagi ketika Terah meninggal, Bapak Ibu. Apakah kemudian Abraham dalam hal ini tidak punya pikiran untuk berat pergi, gitu ya? Apakah Abraham tidak kepikiran bagaimana saya bisa meninggalkan rumah ayah saya? Bagaimana saya bisa meninggalkan segala harta benda ini untuk pergi? Kenapa kok ayah saya harus mati di sini dan lain sebagainya? Apakah ini pertanda yang tidak baik dan lain sebagainya? Tetapi Abraham kemudian dia mentaati apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu negerinya seperti apa. Dia harus meninggalkan kenyamanan rumah ayahnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan segala yang dia kenal, Bapak Ibu. Janji Tuhan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan orang mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Eksekusinya di mana Bapak Ibu? Di ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Jadi Lot ini mengikut pada Abraham, dia tidak tinggal di Haran. Dia ikut Abraham, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5,
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi sudah ada harta benda, sudah ada orang-orang yang direkrut ya, orang-orang mungkin yang membantu mereka. Tapi Abraham mengajak mereka semua, ayo berangkat ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun kita melihat keputusan-keputusan yang kita ambil tidak bisa kita ambil sembarangan. Bahwa kita perlu iman dalam melangkah. Kita bukan hanya perlu apa yang kelihatan, yang begitu nampak, sudah jelas semua, tapi kita belajar untuk melangkah dengan iman, termasuk untuk sesuatu yang belum terlalu pasti, yang belum terlalu kelihatan, tapi kita melihat Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Jadi Abraham beriman bukan dasarnya itu ngawur-ngawuran, bukan dasarnya spekulasi, bukan dasarnya hal-hal yang mungkin nekat dan lain sebagainya, tapi dia dasarnya adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Kita pun Bapak Ibu ketika kita belajar untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita belajar untuk taat. Meskipun apa yang ada dalam hati kita, perintah Tuhan misalnya, firman Tuhan, kehendak Tuhan itu belum kita tahu dengan jelas seperti apa. Tapi kita belajar untuk melangkah dalam hidup ini dengan iman, percaya. Berapa banyak orang tidak berani melangkah hanya karena tidak tahu dengan pasti apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia tuju. Tapi Abraham, dia melangkah karena ada perintah Tuhan, karena ada firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka penting sekali bagi kita untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bacalah firman Tuhan, bacalah dengan konsisten, dengan teratur, hadirilah ibadah, bergabunglah dengan komunitas, dengarkan nasihat Tuhan dan lain sebagainya, maka kita akan dituntun Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kehendaknya, kita belajar untuk melangkah dengan iman. Dan kalau kita lihat perjalanan Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya mengambil peta ya, peta yang sedikit menggambarkan bagaimana perjalanan Abraham. Kita kembali kepada Kejadian pasal 12 di ayat yang ke-6. Kejadian pasal 12 ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai di sini kita melihat Bapak Ibu, kemudian kalau di ayat 10 dan seterusnya, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi ada beberapa titik perhentian atau singgah ya, beberapa titik singgah dari Abram. Ya, dari Ur kita melihat perjalanan Abram dari Ur menuju ke Haran, dan setelah itu kita melihat di Haran ini Terah memutuskan untuk menetap bersama dengan keluarganya. Mereka menetap, kemudian setelah itu Terah meninggal di Haran. Kemudian ada perintah Tuhan lagi, pergilah dari rumah ayahmu, dari sanak saudaramu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada jalan yang kemudian dikatakan tradisional, ada jalan alternatif ya kalau dalam peta ini digambarkan. Dari Haran kita melihat lewat jalur alternatif ini, sampailah kemudian Abraham di dekat Sikem. Ya, di Sikem itu kemudian Abraham melanjutkan perjalanannya ke Betel, kemudian dari Betel ke tanah Negeb, Bapak Ibu seperti yang ada di sini. Kemudian setelah itu kelaparan tiba, Abraham menuju ke tanah Mesir. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kemudian
dalam perjalanan Abraham ini semua berjalan dengan baik, lancar. Di satu sisi, ya, di sisi lain Abraham harus melewati berbagai macam titik dalam hidupnya, melewati berbagai macam perhentian, persinggahan dalam hidupnya, yang itu bisa membuat dia ragu, bisa membuat dia berpikir untuk kembali, baik ke Haran, baik ke Ur, tapi kita melihat Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan, sehingga dia tetap di tanah Kanaan ini, Bapak Ibu. Abraham melangkah dengan iman. Nah, kita pun dalam hidup ini, mari kita belajar untuk melangkah dengan iman. Jadi dari Ur sampai ke Haran, kemudian dari Haran sampai di Kanaan, di sana ada Sikem, kemudian setelah dari Sikem ke Betel, kemudian ke tanah Negeb, kemudian ketika kelaparan tiba, Abraham mengungsi ke Mesir. Inilah perjalanan Abraham, Bapak Ibu, perjalanan yang ditandai oleh perhentian demi perhentian, dan kita melihat dalam perhentian itu Abraham tidak lupa pada Tuhan, bahkan dia memberikan satu pengingat, ya, penanda, yaitu apa? Dia mendirikan mezbah. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 6 tadi, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi selalu Abraham ketika dia singgah, dia berhenti, dia mengingat kembali, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Iman yang terus berproses. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita pun semua tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi kita harus mengalami berbagai macam perhentian, persinggahan di titik-titik tertentu. Namun demikian, mari kita selalu ingat pada Tuhan. Saat kita mungkin, kalau secara harafiah merantau kemana, ingat sama Tuhan. Tanda kutip, dirikan mezbah di sana, ingat Tuhan, panggil nama Tuhan. Saat kita diperintahkan Tuhan untuk pergi kemana, ingat nama Tuhan, dirikan mezbah di sana, panggil nama Tuhan. Dengan itu kita mengakui bahwa Tuhan yang punya alam semesta ini, Tuhan yang punya kuasa atas segalanya, dan Tuhan juga yang mengatur setiap perjalanan hidup kita. Dari perjalanan hidup Abraham ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita kembali belajar melangkah dengan iman, dan kita melihat bagaimana rute perjalanan Abraham menjadi pelajaran bagi kita. Di titik-titik perhentian itu, mari kita terus dirikan mezbah bagi Tuhan, ingat nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Saat ini dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, mungkin perjalanan hidup kita saat ini sedang dalam satu titik yang bagi kita titik rendah, atau titik bagaimana kita harus struggle, sangat berjuang dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita terus ingat pada Tuhan, panggil nama Tuhan. Jangan lupa membangun mezbah dimanapun kita berada. Dalam arti berdoa, bersaat teduh, baca firman Tuhan, ingat Tuhan, panggil nama Tuhan. Hanya dengan demikian Bapak Ibu, kita dapat kuat menjalani hidup kita di dunia ini. Dan biarlah teladan Abraham ini, perjalanan Abraham dan iman Abraham menjadi satu teladan bagi kita untuk terus melangkah, mengiring Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, dalam kami menjalani perjalanan iman kami di dunia ini, untuk kami terus ingat pada-Mu, membangun mezbah dimanapun kami berhenti, dimanapun kami bersinggah Tuhan. Titik-titik di mana kami merasa lemah, titik di mana kami merasa rendah Tuhan, dan lain sebagainya. Ajar kami terus mengingat Engkau, memanggil nama-Mu, membangun mezbah bagi Engkau Tuhan, dan bersekutu dengan Engkau. Engkaulah yang merencanakan semua yang terbaik dalam hidup kami, dan ajar kami untuk terus melangkah dengan iman bersama dengan Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dari manapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.